lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih semangat? Siapa yang gak semangat? Harus semangat. Semangat 45. Ya, jadi anak hebat. Ya. Ya, untuk memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Alta, maju ke depan dulu, memimpin doa. Ya, siapkan. Semua siap berdoa mulai. Pelajaran kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Ayo, surat Al-Kautsar. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sekarang siapa yang gak masuk? Dani lagi. Jangan-jangan Dani ini gak sekolah lagi di sini. Masa 3 minggu berturut-turut Dani tidak masuk? Ada apa dengan Dani? Ya, itu masalah kita semua. Nanti kita tanya Dani, ada apa dengan Dani? Apa Dani sering dibully? Enggak. Apa Dani sering dimarahi? Enggak. Kalau main Dani ada tidak? Ada? Kalau pelajaran yang lain Dani datang tidak? Tidak. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Oh, berarti Dani ini males. Ya. Gak apa-apa, kita doakan Dani sembuh dari malesnya, ya. Kemudian materi kita sebelumnya apa? Perjalanan Nabi Muhammad hijrah. Pada pelajaran yang lalu Nabi Muhammad hijrah perjalanannya sudah sampai mana? Sudah sampai ke kota Kuba dan membangun masjid Kuba. Kemudian di Kuba Nabi Muhammad berapa hari? Kemudian melanjutkan ke Madinah. Ya. Sekarang pembelajaran kita berbasis DBL. DBL itu nanti kalian meresum pelajaran yang sudah dari awal sampai hari ini. Kemudian nanti ada LKPD yang Ibu kasih. Kemudian kembali berpresentasi. Sekarang kita lihat video selanjutnya. Setelah di Kuba membangun masjid. Di Kuba itu masjid Rasulullah yang pertama. Siapa yang sholat di masjid Kuba sama dengan menjalankan umroh. Mempersilahkan Rasul untuk masuk. Kita Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Secara bergantian, orang-orang kepercayaan Rasul datang untuk membantu. Mereka adalah Abdullah, putra Abu Bakar yang menyampaikan berita dari Mekah. 2. Asma, putri Abu Bakar yang membawakan makanan. 3. Amir bin Fuhairah, pembantu Abu Bakar yang menyamar sebagai penggembala kambing. Kambing-kambing milik Amir yang berjumlah sangat banyak meninggalkan jejak yang bertumpuk di atas tanah. Jejak itu menghapus semua jejak kaki milik putra-putri Abu Bakar.
Ya Allah, lindungilah Rasulullah. Doa mereka semua di setiap waktu. Atas bantuan mereka, Rasulullah dan Abu Bakar dapat bersembunyi dengan aman dan cukup makan serta minum. Pada suatu hari, sekelompok orang Quraisy mulai mencari di sekitar Gunung Sur. Mereka melihat sebuah gua yang mencurigakan. Tidak, ada gua di atas sana. Ayo kita periksa. Tapi di sekitar sini hanya ada jejak kambing milik Amir. Buat apa kita naik ke sana? Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka pun naik untuk memeriksa gua itu. Saat itulah Allah memerintahkan kepada laba-laba dan para burung untuk membuat sarang di depan gua. Dalam sekejap, mulut gua itu tertutup oleh sarang laba-laba. Semak-semak pun tumbuh dengan rapat dan di sela-selanya para burung membuat sarang. Lihatlah, gua ini tertutup semakin lebar. Bahkan ada sarang laba-laba dan burung yang masih utuh. Tidak mungkin ada manusia yang masuk. Suara perdebatan para pemuda Quraisy itu terdengar jelas ke dalam gua. Abu Bakar merasa cemas. Seandainya salah seorang dari mereka pindah ke bawah, pastilah kita akan terlihat. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu jika ada dua orang yang pergi bersama, sedangkan yang ketiganya adalah Allah? Penelitian dari Allah tidak membutuhkan baju gajah ataupun benteng yang kotor. Cukup dengan sarang laba-laba dan burung di depan gua saja. Ayo, pergi dari sini. Para pemuda itu pun pergi dari gua karena merasa bahwa tidak mungkin ada yang bersembunyi di dalamnya tanpa merusak jaring laba-laba dan sarang burung yang ada di sana. Ketika kondisi sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka menempuh jalur yang belum pernah dilewati sebelumnya. Dalam beberapa kesempatan, ada orang yang mengenali Abu Bakar dan bertanya, Siapakah yang bersamamu? Inilah sahabatku yang menunjukkan jalan untuk pergi ke Yasrib. Suku Quraisy mengirimkan utusan ke seluruh suku-suku yang tersebar di sepanjang jalan menuju Madinah dan meminta mereka untuk membantu menangkap Rasulullah. Aku melihat seorang yang mirip di bawah sana. Itu pastilah Rasulullah yang dicari oleh suku Quraisy. Kata Suraqah, pemimpin dari suku Bani Mudlij. Dia memacu kudanya dan mengejar Rasulullah beserta Abu Bakar. Ya Rasulullah, ada yang mengejar kita. Sekarang kita akan tertangkap. Tanpa menengok ke belakang sama sekali, Rasul berdoa memohon perlindungan dari Allah. Kuda Suraqah tergelincir dan dia jatuh ke tanah. Dia pun bangkit dan kembali mengejar. Namun dia kembali terjatuh. Setelah 3 kali terjatuh, dia pun sadar dan meminta maaf kepada Rasul. Di tengah perjalanan, Rasulullah singgah selama 4 hari di Quba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kedatangan mereka telah dinanti-nanti. Seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Rasulullah dengan sangat hangat. Dalam beberapa waktu ke depan, Islam berkembang dengan pesat. Masjid berhasil didirikan dan kaum Ansar membantu kaum Muhajirin memulai kehidupan mereka di Madinah dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasul sampai ke Madinah dengan selamat. Nah, sekarang tugas kalian adalah meresume pelajaran kisah hijrah Nabi Muhammad. Nanti dikumpulkan. Ayo. Diresum. Apa diresum? Diambil intisarinya.
Ayo, kursinya digeser. Kursinya digeser. Berarti cuma Iko sama Rasa yang kesini. Iya. Ya, catatannya dikumpul dulu yang sudah selesai kita kumpul. Ya, sekarang porsinya di Rasa, di sini Rasa. Sana. Sekarang kita mengerjakan tugas sesuai dengan pola belajar. Di sini adalah kelompok kinestetik. Ini adalah kelompok visual. Ini adalah kelompok auditori. Kalian berlaku sesuai dengan video tadi. Ya, kalian sesuai dengan buku. Ayo, ini kelompok kinestetik. Ayo, buat peta hijrah.
dikit-dikit aja. Nah, itu udah kebanyakan itu.
hijrah. Demikian hasil resum kami. Ya, tepuk tangan untuk Pelin. Pelin, Afifa, dan ayo, Ustaz. Oh, beda sekarang Bapak Kasar. Ayo, sini. Ayo, tunjukkan di video hasil kalian. Hasil di sini dong yang kelihatan. Hasil dari kelompok kinestetik. Apa hasilnya? Alur perjalanan. Nabi Muhammad hijrah. Ya, yang pertama Yang pertama awal hijrah. awal hijrah berangkat dari rumah Abu Bakar. Kemudian sembunyi di gua. Kemudian melanjutkan perjalanan sampai di Kuba. Kemudian membangun masjid Kuba. Kemudian melanjutkan ke Madinah. Tangan untuk kaza. Ayo, tangan kelompok terakhir. Ayo, hebat semangat. Ayo, rame-rame boleh. Sana biar kelihatan. Baca yang benar. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alta Besok Medan Nepal anggota Jaki Mikro Rahasia Alta. Kelompok visual akan mempresentasikan hasil resume kami. Rumah Abu Bakar tanggal 27 Safar tahun 14 Kenabian atau tanggal 12 September 622 Masehi. Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat melewati celah pintu belakang berjalan kaki ke gua Tur. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu, memeriksa jangan sampai ada yang membahayakan Nabi. Setelah aman, Abu Bakar mempersilahkan Nabi masuk untuk beristirahat. Pada hari ketiga, tepatnya hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, dijemput Abdullah bin Uraikil sambil membawa unta yang sebelumnya dititipkan Abu Bakar Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 23 September tiba di Kuba. Penduduk Madinah mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba, berdatangan menyambut beliau. Hari Jumat 7 Yastrib yang sejak saat itu berubah namanya menjadi Madinah Al-Munawwarah. Ya, tunjukin hasil kerjanya di kamera. Ya, buat peta dari kelompok visual. Tepuk tangan untuk Alfat dan kawan-kawan. Ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan, tapi udah siang, udah pengen pulang. Salahnya jamnya terakhir. Jamnya jam terakhir, jadi udah lemes, udah loyo, pengen pulang. Udah, kalau begitu kita berdoa